Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai website Desa Maron Kulon dalam bentuk use case diagram. Di sini terdapat beberapa fitur, ada login, ada beranda, dan ada profil, serta ada layanan, dan juga terdapat kontak di sini. Nah, untuk gambaran sekilas mengenai websitenya, di sini saya telah membuat desain Figma yang sebelumnya sudah dirancang. Jadi untuk beranda itu di sini terdapat sekilas mengenai informasi Desa Maron Kulon, ada program desa dan juga ada kontak yang dapat dihubungi oleh masyarakat dan ada pesan, tinggalkan pesan. Dan untuk profilnya di sini tersedia informasi mengenai struktural organisasi, ada visi misi dan lain sebagainya. Dan untuk layanannya di sini terdapat beberapa layanan seperti pengajuan akta kelahiran, pembuatan KK, pembuatan KTP dan lain sebagainya. Nah, ketika masyarakat ingin mengajukan sesuatu, maka masyarakat harus memperhatikan syarat-syaratnya terlebih dahulu. Setelah memperhatikan syarat-syaratnya, maka klik pada ajukan akta kelahiran. Di sini masyarakat dihimbau untuk mengisi data tersebut dan mengupload dokumen-dokumen yang telah disebutkan dalam persyaratan-persyaratan tadi. Dan ada juga berita ya seperti ini. Baiklah, untuk use case diagramnya di sini terdapat 3 aktor. Yang pertama admin, warga, dan narahubung. Admin di sini dalam mengolah website ini harus melakukan login terlebih dahulu, di mana login ini harus melakukan verifikasi data atau memasukkan password dan username-nya yang telah terdaftar. Nah, jika verifikasi data ini gagal, maka terdapat notifikasi data salah. Setelah melakukan login, maka admin dapat melakukan atau mengolah beranda. Mengolah di sini adalah bisa mengupload, mengedit, dan menghapus data yang telah ada pada beranda. Mengolah profil, dan juga dapat melakukan mengolah data penduduk, mengolah layanan, dan mengolah berita. Dan serta untuk mengolah berita ini, ketika admin itu mengupload berita, maka admin harus melakukan isi form mengisi form yang telah tersedia. Namun ketika admin itu cuma sekedar mengedit atau mendelete suatu berita, maka cukup melakukan delete dan edit saja. Nah, selain itu admin juga bisa melakukan perubahan pada akun. Nah, untuk warga di sini pada beranda itu cuma bisa melihat saja, tetapi juga bisa melakukan kirim pesan yang telah tersedia di beranda. Kemudian warga juga bisa melihat profil yang mana isinya tuh berupa visi misi dan lain sebagainya. Warga juga dapat melihat layanan serta juga bisa melakukan pengajuan layanan secara online. Tapi pengajuan ini juga bisa dilakukan secara offline dengan syarat memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak kelurahan, seperti menyiapkan berkas-berkas dan lain sebagainya. Kemudian warga di sini juga bisa melihat berita yang telah diupload oleh admin. Dan warga juga bisa melakukan hubungan atau melakukan diskusi secara langsung pada fitur kontak. Yang mana ketika ada warga yang melakukan SMS atau mengirim pesan, maka muncullah notifikasi kepada narahubung. Narahubung di sini berperan secara pasif. Jadi narahubung ini cuma menerima SMS saja, menerima notifikasi saja, yang nanti bisa berlanjut melalui aplikasi WhatsApp untuk diskusinya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan untuk use case diagram ini. Kurang lebihnya
dijelaskan lagi oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan singkat tugas untuk analisis desain perangkat lunak, yaitu use case model, terutama di bagian use case skenario-nya. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita ditampilkan di halaman login. Nah, login di sini mempunyai objektif atau tujuan memungkinkan admin untuk masuk ke dalam sistem dengan akun yang valid. Kemudian aktornya yaitu admin desa atau perangkat desa sendiri. Kemudian preconditionnya, admin sudah memiliki akun terdaftar dengan hak akses admin. Kemudian main flow atau alur utamanya, yang pertama admin memilih menu login, kemudian sistem menampilkan form login yaitu username atau email dan password. Dan yang ketiga, admin memasukkan username atau email dan password. Yang keempat, sistem memverifikasi data login. Dan yang terakhir, jika valid, sistem mengarahkan admin ke halaman dashboard. Kemudian alternatif flow atau alur alternatifnya, yang pertama, jika username atau email tidak terdaftar, sistem menampilkan pesan, yaitu akun tidak ditemukan. Kemudian jika password salah, sistem menampilkan pesan yang berisi password yang Anda masukkan salah. Kemudian post conditionnya, yaitu admin berhasil masuk dan diarahkan ke dashboard admin. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Edwin. Oke, untuk selanjutnya ada mengelola beranda. Objektifnya memungkinkan admin untuk mengelola konten pada beranda. Kemudian actionnya admin desa atau perangkat desa. Kemudian preconditionnya admin sudah berhasil login. Kemudian main flow-nya yang pertama ada admin masuk ke halaman beranda atau dashboard pengolahan. Yang kedua, sistem menampilkan daftar konten utama. Selanjutnya ada admin dapat menambah atau mengubah atau menghapus konten. Selanjutnya keempat ada sistem menyimpan perubahan. Kemudian alternatif flow-nya, jika data konten kosong, sistem menampilkan pesan tidak ada konten yang tersedia. Yang kedua, jika gagal menyimpan perubahan, sistem menampilkan pesan gagal menyimpan perubahan, silahkan coba lagi. Kemudian post conditionnya, konten berhasil diperbarui sesuai dengan aksi admin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya bagian yang mengelola berita desa. Objektifnya admin bisa desa untuk menambah, mengedit, atau menghapus berita desa agar informasi tetap terbaru. Aktornya admin desa atau perangkat desa. Preconditionnya admin sudah login ke sistem website desa. Main flow-nya yang pertama, admin memilih menu kelola berita. Yang kedua, sistem menampilkan daftar berita. Yang ketiga, admin memilih aksi tambah, edit, atau hapus. Yang keempat, admin menyimpan perubahan. Yang kelima, sistem memperbarui data berita. Kemudian alternatif flow-nya yang pertama, jika judul berita kosong, sistem menampilkan pesan judul tidak boleh kosong. Yang kedua, jika ukuran gambar terlalu besar, sistem menampilkan pesan ukuran file melebihi batas. Yang terakhir, post condition-nya, berita terbaru tampil di halaman beranda website desa. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Di sini untuk yang selanjutnya adalah melihat beranda. Nah, di sini untuk objektifnya memungkinkan masyarakat bisa melihat informasi dan berita terbaru dari website desa ini. Nah, untuk aktornya sendiri, aktorsnya itu ada masyarakat desa. Terus untuk preconditionnya ada masyarakat membuka website desa melalui browser. Nah, untuk main flow-nya yang pertama, pengunjung mengakses alamat website desa. Yang kedua, sistem menampilkan halaman beranda berisi menu navigasi, banner, dan berita terbaru. Ketiga, pengunjung memilih berita untuk dibaca lebih detail. Keempat, sistem menampilkan detail berita. Untuk alternatif flow-nya yang pertama, jika koneksi internet lambat, sistem menampilkan loading lebih lama. Dan kedua, jika berita tidak sedia, sistem menampilkan pesan belum ada berita terbaru.
Dan untuk post conditionnya, yakni masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan di beranda website desa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan hari kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.